Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Mengenaskan, perkataan HRS terbukti satu persatu penzolim HRS temui ajal. Hakim Hatwanto makin panik tidur tidak nyenyak. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI terdepan mengabarkan. Hati-hati, jangan karena faktor pimpinanku, kiaiku, ustadku dan lain-lainnya. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani takut kalau matinya su'ul khatimah. Demi Allah, bukan satu hadis, bukan 10 hadis masalah ini. Kita boleh berbeda pilihan, sekalipun sekarang sudah tidak ada lagi, tidak 01, tidak 02. Tapi yang ditakutkan adalah kalau sampai imbasnya kena dengan agama kita. Karena tidak suka dengan salah satu Habib, berbeda dalam pilihannya, lalu dia berbicara mendiskreditkan anak cucu Rasulullah SAW. Hati-hati, ini sifat hasad, hasad yang ada pada manusia. Memang sejarah menceritakan banyak sekali orang-orang yang hasud kepada cucu Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ja'far sendiri mengatakan, cucu Rasulullah ini mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah orang-orang menghasud, dengki, iri atas karunia Allah yang Allah telah berikan kepadanya? Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, fina ahlul bait, kita para habaib. Tolong hati-hati, hati-hati, karena faktor tidak dicium tangannya. Habib dicium tangannya, langsung mengatakan perkataan yang na'udzubillah min dzalik. Ingat, yang diminta oleh Habibullah Haddad apa itu? Salahuddin wa salahal qalb. Kalau hatinya rusak, hatinya bobrok, hatinya ada sifat hasudnya, na'udzubillah min dzalik, sangat berbahaya besok di akhirat. Saudara, seorang ulama yang pemberani ikhlas karena Allah, perjuangannya digembosi, diteror, beliau dikriminalisasi, beliau berapa kali dipenjara. Saudara-saudara, demi Allah, saya selaku pecinta beliau tidak ridho, tidak rela, tidak ikhlas manakala melihat beliau dianiaya. Saudara-saudara, beliau ulama yang ikhlas, seorang alim, seorang arif. Kita lihat perjuangannya bagaimana. Andai bukan karena perjuangan beliau, andai bukan karena wasilah beliau, Indonesia sudah dijajah oleh negara-negara asing, dijajah oleh Taipan. Beliau siapa saudara? Yang berikhlas dengan semangat, berikhlas dengan sepenuh raga karena Allah, karena Rasul. Tidak bisa dipungkiri lagi, beliau adalah seorang imam, seorang sosok Al-Habib bin Husain bin Syihab. Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Adlu, Ya Dzal Batsh Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimma zalamana wal muslimin. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Lisannya Allah genggam, doanya mustajabah, walau kana kafiron, walaupun orang kafir sekalipun, kalau dizalimi doanya langsung tembus ke aras. Yang ngaku cinta Nabi tapi nggak cinta kepada Ahlul Bait ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada Ahlul Bait. Karena kalau orang sudah benci sama ulama, benci sama orang soleh, benci sama zuriyatul Rasul, benci kepada pewaris Rasul, benci kepada pewarisnya Nabi, benci kepada cucunya Nabi, apa kata Rasulullah? Al-anun nas man lam yuhibballah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Apa kata Nabi? Al-anun nas, manusia yang paling terkutuk, manusia yang paling terlaknat, manusia yang bangsat, manusia bajingan. Siapa mereka?
Man lam yuhibbullah, orang yang tidak cinta kepada Allah itu manusia paling terkutuk. Man lam yuhibbi, dan tidak cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa lam yuhibbu ulama, dan tidak cinta kepada ulama. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling rugi, manusia yang paling terlaknat siapa? Mereka orang-orang yang tidak cinta kepada ulama, yang tidak sayang kepada ulama, yang tidak menghormati ulama. Mereka adalah orang-orang yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Hakim vonis Habib Rizik 4 tahun, Felix Xiao mengatakan kezaliman akan diperhitungkan di dunia dan akhirat. Mantan pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Vonis Habib Rizik itu diputus dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Habib Rizik Syihab dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran terkait kasus tes usap RS Umi. Habib Rizik dianggap melanggar dakwaan primer pasal 14 ayat 1, subsider pasal 14 ayat 2 lebih subsider pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menilai perbuatan Habib Rizik Syihab dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor telah meresahkan masyarakat. Menurut Hakim, hal itu memberatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Habib Rizik. Sementara dua hal yang meringankan, yakni Habib Rizik memiliki tanggungan keluarga serta pengetahuannya dibutuhkan umat. Sebagian pihak menganggap bahwa vonis tersebut terlalu berlebihan lantaran banyak kasus serupa yang tidak dipermasalahkan sampai ke jalur hukum. Sebagian lagi sepakat dengan hakim yang memberikan vonis tersebut. Saat ramai bahasan soal vonis Habib Rizik Syihab, penceramah Ustadz Felix Xiao membuat pernyataan panjang di media sosial Instagramnya. Ia memberikan judul "Kebenaran Itu Setia" pada tulisannya itu. Dalam tulisan pembukanya, Felix mengingatkan tentang kegigihan Nabi Adam menyampaikan syiar penyebaran Islam. Nabi, kata Felix, banyak menjumpai hambatan dan rintangan ketika berusaha menyampaikan kebenaran. Felix juga menyinggung persidangan yang dikatakannya bisa dirancang dengan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Meski demikian, ia yakin kebenaran akan menemui jalannya sendiri meskipun dibungkam. Saudara, seorang ulama yang pemberani ikhlas karena Allah, perjuangannya digembosi, diteror, beliau dikriminalisasi, beliau berapa kali dipenjara. Saudara-saudara, demi Allah, saya selaku pecinta beliau tidak ridho, tidak rela, tidak ikhlas manakala melihat beliau dianiaya. Saudara-saudara, beliau ulama yang ikhlas, seorang alim, seorang arif. Kita lihat perjuangannya bagaimana. Andai bukan karena perjuangan beliau, andai bukan karena wasilah beliau, Indonesia sudah dijajah oleh negara-negara asing, dijajah oleh Taipan. Beliau siapa, saudara? Yang berikhlas dengan semangat, berikhlas dengan sepenuh raga karena Allah, karena Rasul. Tidak bisa dipungkiri lagi, beliau adalah seorang imam, seorang sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara. Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Adlu, Ya Dzal Batsh Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimma zalamana wal muslimin. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Lisannya Allah genggam, doanya mustajabah walau kana kafiran, walaupun orang kafir sekalipun kalau dizalimi doanya langsung tembus ke aras. Yang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta kepada Ahlul Bait ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada Ahlul Bait.
Karena kalau orang sudah benci sama ulama, benci sama orang soleh, benci sama zuriyatul Rasul, benci kepada pewaris Rasul, benci kepada pewarisnya Nabi, benci kepada cucunya Nabi, apa kata Rasulullah? Al-anun nas man lam yuhibballah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Apa kata Nabi? Al-anun nas, manusia yang paling terkutuk, manusia yang paling terlaknat, manusia yang bangsat, manusia bajingan. Siapa mereka? Man lam yuhibbullah, orang yang tidak cinta kepada Allah, itu manusia paling terkutuk. Man lam yuhibbi, dan tidak cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa lam yuhibbu ulama, dan tidak cinta kepada ulama. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling rugi, manusia yang paling terlaknat, siapa? Mereka orang-orang yang tidak cinta kepada ulama, yang tidak sayang kepada ulama, yang tidak menghormati ulama. Mereka adalah orang-orang yang terlaknat di dunia dan di akhirat.